terakhir ya, mendekati hari kiamat, kembali lagi menyembah berhala. Dan penyembahan berhala ini sudah dipimpin oleh orang-orang Yaman ya, dengan menyembah kubur, dengan mencium-cium tangan, mencium-cium kaki orang orang Yaman ya. Beda kalau Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus disentuh saja jubahnya, kau sentuh saja jubahnya, penyakit pendarahan pada wanita, itu bisa sembuh. Ya, begitulah saudara-saudaraku sekalian, keadaan umat Islam di Indonesia itu sudah sangat bermasalah. Ya, bahkan dari segi tata cara salat, tata cara ibadah saja sudah bermasalah. Dari segi teologi, ilmu tentang Tuhan juga bermasalah ya. Jadi di Islam itu jangan Anda ya Tuhan kami Esa, Tuhan kami satu, itu unggulannya. Padahal penjelasannya berbeda-beda. Tuhan kami Allah satu, tapi penjelasannya bagaimana? Penjelasannya itu ngawur saudara. Banyak masalah di situ. Ada yang mengatakan Allah duduk di atas singgasananya, ada yang mengatakan Allah tidak duduk di atas singgasana. Berarti sudah dua Allah ya. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang Pak Khalid Basalamah, kelompoknya Khalid Basalamah dengan kelompoknya Ustaz Abdul Somad, itu sudah dua Allah di Indonesia. Allah yang duduk dengan Allah yang tidak duduk. Kalau Ustaz Abdul Somad itu dia tidak mau kalau Allahnya duduk. Sedangkan Piranda, Ustaz Piranda, Allahnya duduk. Berarti kalau ada Allah yang duduk dengan Allah yang tidak duduk, berarti ada dua Allah. Karena tidak mungkin sama Allah yang bisa duduk dengan Allah yang tidak duduk satu. Hanya namanya saja sama, Allah, sama-sama Allah. Tetapi jelas berbeda kalau ada Allah duduk di singgasananya dengan ada Allah tidak duduk di singgasananya. Jadi jangan mau terpengaruh dengan ajaran Islam yang Tuhan kami satu. Betul, tapi penjelasannya bukan satu, banyak sekali. Belum lagi teologi yang lain ya. Belum lagi teologi Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Banyak sekali perbedaan, termasuk tarekat. Kalau ilmu tarekat lain lagi ya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, saya lihat ada satu orang yang mau naik, tapi seperti Anda ketahui bahwa saya ini bukan seorang apologet ya, bukan seorang apologet. Jadi Mikana tadi itu mengatakan bahwa semua orang non-Kristen masuk neraka. Jadi Mikana tadi, saya diskusi dengan Mikana tadi, bukan Mikana, Agatha. Saya diskusi dengan Agatha. Terus Agatha mengatakan semua orang yang tidak mengikuti Yesus masuk neraka. Nah, pendapat yang seperti ini, keyakinan seperti ini juga ada di Islam. Semua orang non-Islam masuk neraka. Itu kelompoknya Khalid Basalamah. Jadi kelompok Khalid Basalamah itu mengakui bahwa hanya orang Islam yang masuk surga. Sementara Agatha mengakui juga hanya orang Kristen yang masuk surga. Nah, sementara kalau teolog seperti saya, itu tidak begitu penjelasannya. Kalau teologi itu mencari langsung mengetahui bahwa memang banyak Tuhan. Ada Tuhannya orang India, ada Tuhannya orang Islam, ada Tuhannya orang Kristen. Jadi Tuhannya orang Kristen itu adalah memang Yesus Kristus, atau dia adalah Adonai Elohim yang disembah oleh Musa ya. Adonai Elohim yang disembah oleh Musa itu untuk Bani Israel. Jadi seperti yang Tuhan Yesus kata, aku diutus untuk
bangsa Israel. Sedangkan kalau di Arab, ya Nabi Muhammad, orang yang diutus, bukan Tuhan. Itu perbedaannya juga. Penting Anda ketahui bahwa kalau di perjanjian baru, itu yang diutus itu adalah Tuhan yang diutus, ya. Bukan Nabi, bukan orang. Karena Yesus itu mau dikatakan orang, ya dia orang. Mau dikatakan bukan orang juga benar. Jadi berarti Tuhan Yesus itu ajaib. Artinya orang ajaib, manusia ajaib. Karena mau dikatakan dia orang, ya dia orang. Tapi dia bukan orang. Ada juga dalilnya bahwa dia bukan orang. Karena dia bukan hasil hubungan suami istri. Jadi dia bukan orang. Kalau Nabi Muhammad itu memang orang. Dia orang karena dia adalah hasil hubungan suami istri. Itu pun menjadi tanda tanya lagi. Berapa lama dikandung? 4 tahun dikandung, menurut catatan orang Islam sendiri, ulama Islam. Nah, itu kan tidak rasional lagi di sini. Ya, saya harap Edis TV juga nanti membahas masalah itu, ya, bahwa Nabi Muhammad itu dikandung selama 4 tahun.